Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alexander Tora Ahmad, Ketua Kelompok 4 PDB A30 bernama Sekawa. Sekawa tanpa lawan. Perkenalkan, nama saya Fatania Gaisani Aksan Putri dari Fakultas Psikologi dengan NIM 113221038. Halo, saya Dinda Natalia Hani Putri dari Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin Program Studi Teknik Industri. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sandi Zulfandi dari Fakultas Ilmu Budaya dari Program Studi Ilmu Sejarah dengan NIM 124221026. Halo, perkenalkan namaku Aulia Ramakusma Sindu, aku dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Komunikasi dengan NIM 176221001. Halo, kenalin, namaku Rizky Afrianti, aku dari Fakultas Vokasi, Prodi D3 Perpajakan. Halo, kenalin namaku Nabila Maulaya Fada dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Halo, perkenalkan nama saya Fernanda Aditya Putra Subandi dari Fakultas Perikanan dan Kelautan, Prodi Teknologi Hasil Perikanan dengan NIM 147221064. Nah, di sini kita kelompok 4 akan melakukan proyek edukasi tentang pentingnya membaca buku. Buku apa aja sih? Buku tersebut termasuk budaya, sejarah, pahlawan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena banyak sekali anak-anak muda yang akan lupa akan sejarah, pahlawan atau budaya-budaya sendiri. Dan untuk materinya langsung kita bahas sekarang. Di zaman sekarang, maraknya era sosial media dan juga game online menyebabkan berkurangnya minat baca serta pengetahuan terhadap budaya-budaya di Indonesia, terutama dampak globalisasi yang saat ini sudah semakin meluas dalam kehidupan. Dampak positif globalisasi adalah berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tingkat kehidupan yang lebih baik. Melainkan, dampak negatif adalah kurangnya minat baca dan kebiasaan meniru kebiasaan negara lain seperti kebarat-baratan. Nah, tanpa adanya minat baca dari siswa, mungkin perpustakaan tidak akan berjalan secara optimal. Dalam hal ini, untuk mengatasi ketersediaan koleksi dapat dilakukan dengan memanfaatkan eksistensi perpustakaan di sekolah. Lalu, gerakan literasi ini sendiri dilakukan karena rendahnya minat dan budaya baca masyarakat. Di tengah majunya teknologi dan berkembangnya zaman, mengakibatkan masyarakat ini menjadikan malas untuk membaca. Nah, biasanya pula generasi zaman sekarang ini lebih memilih untuk bermain gadget, menonton televisi, bahkan mengakses internet. Dari rendahnya minat baca ini menjadi problem negara yang harus diselesaikan. Biasanya minat baca ini dipengaruhi oleh kurangnya ketersediaan bahan bacaan. Nah, selanjutnya untuk tujuan dari proyek kami secara umum adalah untuk mendatangkan dan menghidupkan kembali minat baca dan juga nilai-nilai budaya yang mulai tergantikan sebagai bentuk pemberantasan efek negatif dari globalisasi yang merajalela, baik media sosial maupun game online. Selanjutnya, tujuan umum dari proyek kami yang pertama adalah meningkatkan minat literasi dan pengetahuan budaya kepada calon-calon penerus bangsa. Ya, karena negara kita butuh calon penerus bangsa yang berpendidikan dan berkualitas. Selanjutnya yang kedua, kami ingin menanamkan edukasi dan budaya menggunakan buku dengan cara yang menyenangkan dan tentunya tidak membosankan. Jadi nantinya adik-adik SMP dapat dengan gampang, dapat dengan senang dalam mengenal budaya Indonesia. Tujuan yang ketiga, mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan. Dan yang keempat, kami dapat menjalin kerjasama dengan instansi yang terkait, yaitu SMP yang kami tuju. Untuk kegiatan proyek dari kelompok kami mengambil tema SDGs nomor 4 yang terfokus pada kualitas pendidikan yang inklusif dan merata, serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk dari proyek yang akan kami jalankan. Bentuk dari proyek ini ada dua, yaitu tema kegiatan dan juga sasaran kegiatan. Untuk yang tema kegiatan tadi sudah dijelaskan ya oleh rekan saya, yaitu Nabila. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai sasaran kegiatan. Jadi sasaran kegiatan ini adalah memberikan makna terhadap minat baca
hingga dapat merubah perilaku mengenal budaya kepada audiens. Kemudian, untuk instansi yang kita tuju adalah siswa-siswi di salah satu SMP Surabaya, yaitu lebih tepatnya di SMPN 3 Surabaya. Oke, kita masuk ke bentuk kegiatan. Akan kami jelaskan apa yang akan kita lakukan untuk proyek kali ini. Kami menggunakan dua metode. Yang pertama adalah metode edukasi, di mana kami akan memberikan sebuah tontonan kepada siswa-siswi SMP mengenai apa sih pentingnya membaca, dan yang pasti videonya juga berisi tentang pengetahuan budaya Indonesia. Setelah metode edukasi, kita lanjut masuk ke metode demonstrasi dengan membagikan buku-buku edukasi kepada siswa-siswi SMP dalam kurun 1 minggu. Kami akan kembali ke instansi dan meminta beberapa perwakilan untuk membacakan review dari buku yang mereka dapat. Review tersebut akan kami rekam dan kami unggah di laman YouTube seperti bentuk cerita singkat mengenai buku-buku edukasi tersebut. Nah, untuk waktu pelaksanaan dari proyek kami, rencananya akan dilaksanakan pada sekitar setelah UTS, yaitu minggu ke-8 dan seterusnya, dan akan dilaksanakan di SMP 3 Surabaya. Jadi sekian bahasan dari kelompok kita, kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf karena kita juga masih belajar. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.